Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Sebelum adanya Taurat, sudah ada hubungan antara Allah dan orang-orang kepercayaannya seperti Henokh dan Abram, tanpa adanya perantaran Alkitab maupun Taurat. Pertanyaannya, apakah kita memang perlu memegang pengilhaman seperti tertulis di Alkitab? Bisakah kita tetap memiliki hubungan dengan Allah tanpanya? Pertanyaan yang bagus. Sebelum Musa, untuk masa yang panjang ketika belum ada Taurat, manusia sudah memiliki hubungan dengan Allah. Mungkinkah manusia memiliki hubungan dengan Allah dengan cara itu? Dan tidak memerlukan kitab apapun? Saya bisa menyatakan kalau memang ada masa ketika umat manusia tidak memiliki kitab suci sama sekali, namun manusia tidak pernah melalui satu zaman tanpa wahyu Allah. Allah berkomunikasi dengan para leluhur. Saya bisa menyatakan itu berdasar kitab Kejadian. Dari kitab Kejadian pasal 4 sudah ada komunikasi antara Allah dan umat manusia, sudah ada pewahyuan. Pasal itu diakhiri dengan pernyataan kalau orang mulai memanggil nama Tuhan dalam Kejadian pasal 4. Di sini terbukti ada sebuah hubungan. Tapi Allah memelihara kesaksian lisan ini melalui manusia yang berumur sangat panjang. Sehingga dari generasi Adam sampai generasi Musa, kita dapat meringkasnya menjadi hanya 5 generasi saja. Mulai dari Adam hingga Musa ada masa yang begitu panjang. Tapi kita bisa meringkasnya menjadi 5 generasi karena Allah telah memelihara kesaksian lisan ini melalui manusia-manusia yang berumur panjang. Tapi kapan sebenarnya titik di mana manusia membutuhkan Alkitab? Segera sesudah air bah, penyembahan berhala mulai menyebar. Juga ada bahaya kalau firman Tuhan sampai terlupakan atau sampai rusak entah karena ditambahi atau dikurangi. Juga untuk meneruskannya dari generasi ke generasi, dari satu tempat ke tempat lain. Untuk menjaga mereka dari kelupaan, dari kerusakan, disalahartikan, dan untuk memudahkan menceritakan pada keturunan mereka. Maka ada kebutuhan menyandang tinggi Alkitab yang mengandung deklarasi ilahi. Benar. Anda telah menyatakan kalau Musa yang pertama menulis. Ya. Musa memang yang pertama-tama menulis, tetapi ia bukan orang pertama yang mengenal Allah. Benar. Sudah ada pengetahuan tentang Allah dan deklarasinya ke sejumlah orang. Sejak semula, umur panjang manusia menjadi sarana bagi Allah untuk memelihara pengetahuan ini hingga disampaikan pada Musa yang menuliskannya di bawah pengilhaman Allah. Ya. Benar. Kita selalu kembali bertemu dengan kalimat bahwa Alkitab adalah makhluk yang hidup. Kita bertemu seseorang di dalamnya. Benar. Alkitab tentu bukan hanya sekedar goresan pena saja. Benar. Lebih baik menyatakannya sebagai makhluk yang hidup, nafas Allah, apa yang Alkitab katakan tentang dirinya, sehubungan dengan poin ini. Maksud saya, jika kita memilih salah satu dari tulisan dan memilih 2 pasal, kita akan menemukan 3 ekspresi yang menegaskan pemahaman bahwa Alkitab adalah setara dengan makhluk hidup. Kita buka Galatia pasal 3 ayat 8, dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui itu manusiawi, makhluk yang hidup. Dan kitab suci itu yang mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman telah lebih dulu menyatakan ke Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Di sini Alkitab mengetahui dan memberitakan. Mengetahui dan memberitakan. Di ayat 22 dinyatakan kalau Alkitab itu tertutup bagi semua orang di bawah dosa. Alkitabnya bisa terlihat namun telinga dan mata manusia tertutup dari kebenarannya. Kita lihat ketika sampai pada pasal 4 ayat 30. Jadi Alkitab bisa melihat, memberitakan, mengurung, dan berkata Alkitab seperti makhluk hidup ya karena Allah adalah sumbernya, Allah yang adalah sumber kehidupan. Jadi kita berdiri di hadapan kitab suci yang hidup, bukan hanya goresan pena. Bukan. Allah juga berbicara melalui Alkitab. Tidak hanya hidup, tapi menghidupkan. Benar. Banyak orang yang telah membacanya dan dianugerahi hidup. Ini adalah firman-Nya Tuhan. Ya. Saudara Yosef, ada pertanyaan yang sering muncul bisa diringkas dalam satu pertanyaan. Jika memang ada kitab yang berasal dari Allah, apa saja ciri-cirinya? Karena bisa saja
Ada sekelompok orang yang mengaku-ngaku kitabnya juga berasal dari Allah. Benar. Jadi bagaimana membedakan kitabnya Allah dengan kitab lainnya? Ya. Apa ciri-cirinya? Mari kita lihat bersama ciri-ciri kitab yang memang berasal dari Allah dan kita dengarkan komentar dari Anda. Ya. 7 ciri kitab yang berasal dari Allah adalah tema yang pertama, menyatakan tentang Allah dan sifat-sifatnya serta mendeskripsikannya dengan lengkap. Yang kedua, isinya harus dimulai dari masa kekekalan sampai kekekalan karena isinya membahas Benar. mengenai Allah. Benar. Allah yang kekal. Yang ketiga, isinya harus mengisahkan bagaimana dunia diciptakan dan siapa pemiliknya. Tuhan pemiliknya. Benar. Keempat, isinya harus membongkar dan membuktikan kebobrokan umat manusia. Kelima, harus menunjukkan bagaimana Allah menyelamatkan manusia dengan caranya. Keenam, isinya harus menyatakan kekekalan Allah dan kehadiran Allah. Ketujuh, isinya harus mengubah hidup dan moral dari para pembacanya. Inilah kitab yang berasal daripada Allah. Benar. Ciri-ciri ini bisa dipegang untuk menilai sebuah kitab, apakah memang memiliki ciri-ciri yang sama. Benar. Mari kita renungkan kembali ke 7 karakteristik Alkitab ini karena saya ingin ini bisa dipahami dengan jelas oleh pemirsa. Jika kita ingin meringkas ketujuh ciri ini, berarti kitab yang berasal dari Allah menyatakan mengenai Allah, umat manusia, dan jalan menuju keselamatan. Jika sebuah kitab tidak menyatakan siapakah ilah yang tidak boleh disembah, ilah yang tidak dikenal. Banyak orang yang menyembah Allah yang tidak dikenal sampai saat ini. Tak hanya pada masa orang Yunani yang dikisahkan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 17. Akan tetapi, Allah dalam Alkitab telah menyatakan dirinya kepada kita sesuai dengan natur dan juga sifat-sifatnya. Gambaran yang cocok untuk Allah. Gambaran yang cocok untuk Allah. Ya, Lalu ia kemudian menyatakan mengenai saya betapa saya tidak berdaya di hadapan dosa. Apakah ada jalan menuju keselamatan? Jawabannya adalah tentu ada. Syukur pada Allah, kata Rasul Paulus kepada Timotius mengenai Alkitab. Kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan. Jadi kitab suci memberitahu saya mengenai Allah, mengenai manusia, dan jalan menuju kepada keselamatan. 3 hal tersebut adalah hal yang sangat penting untuk dapat mengetahui siapakah Allah. Kita membaca ayat pertama dalam Alkitab, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Siapapun yang menolak deklarasi ilahi akan hidup dengan memegang berbagai doktrin, seperti misalnya teori, evolusi, dan faktanya ada sebuah buku yang baru-baru ini diterjemahkan dalam bahasa Arab. Judulnya adalah Saya Tidak Perlu Memiliki Iman Untuk Menjadi Seorang Ateis. Yang artinya, ateisme membutuhkan iman besar. Karena contohnya, siapa yang menciptakan alam semesta? Ini pertanyaan besar, teori kesimpulannya pun tidak masuk akal dan tidak mendekati kebenaran. Ini semua adalah omong kosong. Siapa yang menciptakan alam semesta ini? Mulailah mereka menawarkan berbagai teori aneh yang menolak keberadaan Allah. Alkitab tidak memulai dengan usaha untuk buktikan keberadaan Allah, tapi menyatakan kalau pada mulanya Allah yang menciptakan langit dan bumi. jika kita harus memilih salah satu dari ketujuh ciri-ciri ini, jika kitabnya Allah menjelaskan betapa bobroknya umat manusia, mengapa kitab ini menyatakan kalau manusia benar-benar rusak total? Maksud saya, kitab lain bisa memuliakan manusia Ya. dan meninggikan manusia. Mengapa Allah menyatakan manusia begitu bobrok? Sebenarnya sebelum Alkitab menyatakan itu, Allah telah menyatakan sejak semula. Dalam Kejadian 6, dinyatakan kalau kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Bumi begitu rusak, lalu tibalah penuntun untuk membuktikan apakah memang benar kondisi manusia demikian. Tiba-tiba turunlah hukum Taurat sebagai penuntun pada 1600 tahun yang lalu. Berapa orang yang bisa taat pada Taurat? Berapa orang? Bahkan Musa sendiri tak sampai di surga dengan kesalehannya, tetapi karena kasih karunia Allah. Dia tidak masuk tanah perjanjian karena ia telah berdosa. Benar. Manusia menjadi rusak karena ia dilahirkan dari dosa, dan inilah yang dinyatakan Alkitab. Dalam dosa aku dikandung ibuku, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Juga engkau pemberontak sejak dari kandungan. Saya yakin hal ini terjadi pada anak-anak kita. Kata pertama yang biasa dipelajari seorang anak bukanlah ya, melainkan kata pertamanya yang dipelajari adalah tidak. Ini adalah fakta. Kenyataannya Alkitab menyatakan ini bukan untuk mempermalukan kita, melainkan supaya kita tahu kalau kita adalah pendosa yang sakit, bahwa tidak ada orang yang tak berdosa di antara kita sampai Allah datang dan membawa pada kita obatnya. Karena ketika Yesus datang, kita langsung mendapatkan obat dari Allah karena
Di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang menyelamatkan. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang juga melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. Salam terang bagi Indonesia.